negeri bijak bestari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami persilakan untuk ke depan dan ya berikutnya kita akan sama-sama mendengarkan penjelasan mengenai hukum adat ya, yang dibuat oleh Pak Agus, Pak Muhtar Agus. Maka kita hanya mendengar, memberikan ya, pendapat dalam bentuk penjelasan-penjelasan umum, dan ini nanti kita akan sempurnakan kalau memang mau kita sempurnakan dengan dalam bentuk sesuai dengan apa ya, dengan ketentuan. Nah, untuk itu kami panggil Pak Muhtar Agus Khalid, Sarjana Hukum, untuk sesuai dengan format ini. Jadi penjelasan dan tanggapan tentang buku hukum adat, itu judulnya. Sekira itu kami persilakan Pak Muhtar. Pulutlah balam serta berbah, tanonya padat padi di ladang. Sambutlah salam serta sembah, tanonya adat sama dipegang. Berbah terbang masuk rimbu, balam terbang masuk semak. Semak ditentang pada nentu, salam ditentang pada nan banyak. Bapak-bapak, datuk-datuk, tua tangganai, kecil tidak disebut gelar dan tidak disebut nama, dan datin-datin, baik yang di depan mau yang di belakang, yang saya muliakan. Saya ini orang Jangkat. Oleh karena itu, sambutlah salam saya yang saya ucapkan dengan bahasa Jangkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu bahasa Jangkat yang telah masuk Islam. Kalau yang belum masuk Islam juga. Bapak-bapak, para hadirin yang saya muliakan, sebelum acara kita mulai, saya mohon maaf, karakter saya ini berbeda, Pak. Kadang-kadang karena saya sudah lebih 30 tahun bergaul dengan orang Korea Utara, Korea Selatan. Nah, itu kalau serius seperti orang marah, padahal maksud hati saya tidak marah. Nah, juga watak saya jadi hakim, walaupun tidak lama, cuma 31 tahun saja. Jadi kadang-kadang orang yang berada di depan saya anggap dia terdakwa. Nah, padahal saya tidak bermaksud menyakiti hati bapak-bapak, tapi bisa-bisa bapak sakit hati dan tersinggung. Karena apa yang saya uraikan ini sudah berlaku puluhan tahun di Jambi. Itu yang saya bedah sebenarnya. Bapak-bapak, para hadirin yang saya muliakan, berdasarkan hasil penelitian saya selama 2 tahun 1970, tahun 1979, kemudian berdasarkan ilmu yang saya miliki, walaupun tidak banyak ilmu hukum, kemudian berdasarkan pengalaman saya menjadi hakim pengadilan negeri, walau tidak lama, 31 tahun saja, berdasarkan membaca buku kurang lebih 165 buku yang berkaitan dengan hukum adat,
walaupun dalam buku saya cantumkannya sekitar 65, berdasarkan pengamatan dan ikut serta terlibat menjadi menolong membantu prosesi hukum adat selama kurang lebih 30 tahun. Akhirnya saya membuat buku Hukum Adat Jambi. Begitu saya masuk, diajak oleh teman-teman masuk lembaga adat tahun 76, setelah berkecimpung di dalamnya, saya makan hati dan orang lain sakit hati. Ini jujur saja, karena watak saya tadi saya tahu ini salah, saya salahkan, kalau sakit hati jadi. Saya mohon maaf saja, sesuai dengan gelar saya Adipati Cedekio Anggo. Anggo itu pak penyanggah, itu artinya pembantah, pengkoreksi. Nah, yang seharusnya koreksi saja. Nah, itu membuat orang sakit hati. Berarti buat saya tidak sakit hati. Nah, inilah yang saya bedah hari ini. Saya memberanikan diri kepada bapak-bapak dengan membaca buku yang ada di lembaga adat dan yang ada di Provinsi Jambi ini terkait dengan Undang 20, mulai dari tulisan soto sebut apa soto di logo yang tahun 32 itu, kemudian Kemas Said di Bangko Merangi, catatan sejarah hukum adat Bungo Tebo, catatan sejarah Tebo, karangan Kemas Arsak, dan yang diterbitkan oleh lembaga adat tahun 93, tahun 2011. Akhirnya saya memberanikan diri mengatakan Undang 20 yang ada di situ salah. Maka sekitar 3 tahun. Yang di lapangan salah. Maka sekitar diri. Saya melihat hukum bangun dijatuhkan hanya beras 100 kerbau 1 ekor selemak semanis. Enak dia kalau keluarga saya dibunuh orang lain aja makan kerbau, keluarga saya tidak dapat apa. Ini salah. Ada orang yang diperkosa, dijatuhkan hukum beras 20 kantang, kambing 1 ekor. Korban tidak dapat apa. Salah. Ada orang selingkuh ditangkap, diarak, dilepaskan, diserahkan ke polisi, polisi lepaskan, lalu cuci kampung, suruh kawin saya. Salah. Nah, sakit hati bapak itu. Tapi harus ingat dulu, tujuan saya sekarang mengajak bapak mencari kebenaran, mendudukkan persoalan pada porsi yang sebenarnya. Kita ini pas melihat bapak, hukum adat yang ada sekarang tinggal di otak bapak-bapak dan orang-orang tua tinggal di kampung. Hidup gedang silih berganti, kata adat Jambi. Mati silih batu mah. Mungkin besok bapak yang mati atau saya. Maka apa yang kita tinggalkan untuk masyarakat Jambi ini? Tidak ada. Konyol semua. Apalagi kita baca ini, koran itu tadi yang dibagikan oleh Pak Jum. Satu saat kelak hukum pidana adat dikembalikan kepada daerah. Apa yang kita bisa bicara? Orang Merangi bilang untuk dia yang benar, Batanghari dia bilang dia yang benar, Bungo bilang dia yang benar. Seolah-olah dia negara tuh. Padahal negara Jambi ini kan satu. Diproklamasikan oleh orang kaya hitam tanggal 1 Muharram 920 Hijriah atau tahun 1502 Masehi di Bukit Siguntang. Inilah dia hukum adat Jambi itu yang bapak-bapak kasih.
Ini bukan untuk ditempelkan, Pak. Ada pucuk undang, ada undangan 4, ada hukuman demo, ada undangan 4. Negara Melayu Jambi 1502 sampai 1906 dia mempunyai Pancasila, pucuk undang nama. Dia mempunyai undang-undang dasar, ada 4. Kemudian dibagi kepada 9 undang, 9 hukum adat. Hukum adat itulah yang disebut dengan hukum adat bersari syarat bersari kita. Kita tahu secara ilmiah adat itu terbagi pada 3 pengertian. 1, adat dalam arti budaya. Kalau ada keluarga meninggal dibacakan ada turun hari, 3 hari, 4 hari, ada orang lain tidak mengerjakan apa-apa, itu namanya budaya. Ada perempuan bunting diadakan 7 bulan, itu namanya budaya. Dikerjakan jadi tidak dikerjakan tidak ada masalah. Ada adat yang kedua, adat dalam arti etika. Kita berpakaian seperti ini ke kantor, pakai kopiah, pakai tolak belangong, itu namanya etika. Kalau kita menjenguk orang mati, kita pakai kopiah yang jantan, pakai tolak belangong, kain sarung, itu namanya etika. Tidak ada sanksinya, hanya paling-paling celaan saja. Kalau ada bapak-bapak yang datang kemari hari ini pakai baju kaos, pakai celana jeans, tidak ada yang salah. Tapi paling-paling ya pantas loh Pak Jun pakai seperti itu, bawa sepatu, paling-paling seperti itu aja paling-paling. Itu etika. Nah, itu bukan urusan saya. Yang saya urus mulai dari tahun 70 adalah adat dalam arti hukum. Itu yang saya teliti, yang saya himpun, yang saya susun, yang saya pelajari. Kalau ada orang Jambi atau orang mana saja yang bisa menguraikan ini secara ilmiah, Bapak, kepada saya, demi Allah saya Mukhtar Agus Shalib hari ini mencatatkan diri menjadi muridnya. Ini yang saya bagikan dengan Bapak. Jadi bukan karena saya sombong, saya ingin belajar, saya belum paham sampai hari ini masih banyak untuk saya belajar. Kemudian kembali kepada kitab, pada buku ini yang Bapak yang ada di tangan Bapak itu. Saya mengatakan sekarang di sini, coba lihat di halaman berapa itu. Nah, Undang 20 yang tulis angka 2, Undang 20 yang ditulis itu di 8 buku yang saya terangkan di sana, Pak ya. Kemudian catatan jarak Gunung Tebo. Coba lihat sana Pak, ada angka 4 sebab terjadi kesalahan Undang 20. Nah, pertama karena Undang 20 itu tidak tertulis, Pak. Adat Jambi ini lahir bagaikan jalan setapak di tengah rimbo. Pasal karena ditempuh, baru karena dipakai. Mulai dari manusia ada di Jambi sampai zaman orang kayu hitam menjadi rajo, maka dikumpulkanlah, diadakan rapat. Bukan dibuat tapi ditetapkan. Oh ini masuk, ini tidak, ini masuk, ini tidak. Itu kerjaan orang itu sebentar dulu. Sampai hari ini tidak ada surat sekucuk sebagai bukti pada kita. Kemudian tokoh adat Jambi ini banyak yang egosentris. Itu yang merusak. Saya belajar dengan nenek saya. Nenek saya dulu pasirah 15 tahun. Bapak belajar dengan nenek bapak juga pasirah 20 tahun. Ini belajar dengan sanu, ini belajar dengan